Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah bisa pergi haji. Ngomong dulu. Insyaallah saya bisa pergi haji sekeluarga. Insyaallah saya bisa umroh lagi, bisa umroh sekeluarga. Insyaallah utang lunas. Insyaallah bisa bayarin utang orang. Masya Allah. Insyaallah bisa punya anak cucu yang soleh-solehah. Nah yang ngomong ayo. Insyaallah bisa punya anak cucu, mantu, keluarga, cucu-cucu sampai akhir zaman yang soleh-solehah. Insyaallah bisa six pack, bisa kurusan. Jangan kegedean aku badannya. Insyaallah kalau nggak kena COVID, Insyaallah dagang apa aja laku. Insyaallah nggak pernah kelaparan. Insyaallah nggak pernah susah, nggak pernah sedih, nggak pernah repot, nggak pernah kebebanan. Insyaallah rajin ibadahnya, rajin beramalnya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah saya senang. Insyaallah saya gembira. Insyaallah saya bahagia. Iya gitu. Amin. Di suasana seperti sekarang ini banyak orang kan berafirmasinya sebaliknya kan, gua susah gitu kan ya. Makanya jadi aneh ketika kita berusaha ngomong saya senang, jadi aneh. Kenapa? Karena kita biasa ngomong saya susah, biasa dengar saya susah. Betul kan? Mana yang lebih sering didengar? Saya punya utang banyak atau saya lunas? Yang sering kita dengar adalah utang gue banyak, susah bayarnya, betul kan? Makanya ketika ada orang ngomong Insyaallah utang gue lunas, aneh. Aneh gak? Aneh, karena itu kayak kosakata yang baru didengar. Padahal harusnya itu yang terjadi, harusnya itu yang diomongin. Saya bahagia, aneh gak? Aneh pasti. Tadi aja pada nyengir-nyengir ngomong gitu. Apaan sih ngomong gitu kan? Hah? Kenapa aneh? Karena yang sering diomongin kesebalikannya. Aduh, gua paling susah nih jadi orang, gitu kan? Gua paling sedih nih jadi orang. Anak gue susah diatur, gitu. Laki gue gak pulang-pulang, gitu. Bang Toyib. Betul gak? Maka ketika kita ngomong saya bahagia, jadi aneh. Apaan sih lo? Gitu. Kok apaan sih lo? Ternyata jangankan kita gitu, orang lain aja lebih siap nerima kita tuh susah. Coba kita ngomong ke orang-orang, insya Allah gue pergi haji. Pala lo, gitu. Pala lo dia kata. Pala lo peyang, pala peyang. Hah? Orang lebih siap dengar apa coba? Orang lebih siap dengar, aduh gue gak jadi haji, gitu. Orang lebih siap dengar kita susah. Orang lebih siap dengar kita sedih. Orang lebih siap dengar kita ini nelangsa. Orang lebih senang melihat kita ini menderita. Kenapa? Karena pelajarannya begitu. Kita yang ngajarin orang begitu.
Sehingga banyak orang justru nggak senang kalau ngelihat orang senang. Jangan dengar orang kalimatnya senang, ya. Kelihatan dia senang, kita udah nggak senang, Pak. Karena kita suka melatih menunjukkan dirinya susah. Ini penting nih, Bu. Penting nih buat semua. Saya termasuk yang dari dulu sama istri saya tuh suka ngomong, kita orang kaya ya mah, gitu. Dari mulai susahnya. Emang kayak orang belon sih gitu. Ya kayak orang belon kan, rumah, tanah, ya kan. Mertua waktu saya nikah pertama nangis mulu. Dia nangis mulu dia. Ngapa gue dibohongin kayak gitu? Ngapa gue mau dibohongin? Ini orang gak jelas siapa bapaknya, gak jelas siapa ibunya, gak jelas siapa orang tuanya, main nerima-nerima aja. Nah iya, ya namanya orang di kampung ya ada aja kan omongan. Sebagian terpaksa masuk kuping karena kedengeran, sebagian terpaksa masuk hati karena kepikiran. Sedih. Alhamdulillah ada Kia, Nyai Solati, Nyai Sina almarhumah, ada saudara kanan kiri, ada Pokincot, semua yang banyak membantu. Tapi dari dulu susahnya kayak apa juga nggak pengen tuh bilang susah. Duit kita banyak ya mah. Banyak di mana? 1000-an gue tukerin aja. Zaman dulu 1000 ditukerin banyak. Lah banyak zaman dulu mah. Tahun-tahun 99 2000, duit 1000. Ya, duit 1000 nih. Ditukerin cepean. Ada 10. Lah berat tuh dah itu. Nah, kita bilangnya apa? Nih duit gue banyak. Kerennya. Lihat omongan orang gimana coba, ikutin. Aduh, duit gue tinggal selembar, coba. Ayo coba, ayo lagi. Aduh, duit gue tinggal selembar. Nah, kadang-kadang 100.000 juga dia masih tetap susah sebutannya. Padahal gampang kalau pengen emang itu duit nggak mau selembar, tukerin aja. Jadi banyak. Nih, kalau ibu-ibu diledekin sama orang, kira-kira ngomongnya gimana supaya hati senang? Gue tabokin, waduh, gawat juga. Hah? Ketika ada orang ngomel-ngomel depan kita, nunjuk-nunjuk kita, padahal kita yang nggak salah, dicolok. Aduh, ketika kemudian orang ngebully kita, yang harus kita syukuri apa? Ih, alhamdulillah kuping gue masih denger. Gitu. Yang masalah kan orang nunjuk-nunjuk nih, ngamuk-ngamuk, mukanya merah, tapi kita nggak dengar omongan dia. Budak udah gitu. Di situ kita lebih masalah, betul nggak? Kita baca WA, isinya orang nganjing-nganjingin, babi-babiin, tuyul loh, gitu kan ya? Macam-macam dah, kuntilanak lah, apa segala macam. Kita harus senang. Kenapa kita harus senang? Mata kita masih bisa ngeliat. Ikutin saya, kita harus senang. Namanya mata masih ngeliat. Yang jadi masalah, orang ngeledekin kayak apa tahu? Di WA, tapi mata kita diperban. Habis diangkat mata kita karena katarak udah terlambat misalnya, karena ada glaukoma misalnya, karena itu yang jadi masalah. Cacian orang pasti nggak bakal dilihat. Kita akan lebih mikir, kenapa mata gue nggak bisa ngelihat itu. Gitu. Betul nggak? Jadi kalau ada yang ngeledekin, alhamdulillah. Itu namanya tes mata. Itu namanya tes kuping. Seru itu, seru. Anak bandel lihat yang nggak punya anak, itu aja udah. Betul nggak? Ayo lihat, ayo anak bandel, lihat yang nggak punya anak. Istri nakal, istri cerewet, istri bangor, istri nggak beres, cari lagi. Jomelin nih, gue mau punya pengajian.
Bukan emang enggak. Emang enggak. Ayo, punya istri kagak bener, tengok yang gak punya istri. Apa kata orang yang gak punya istri? Ya lu maji, gua lagi pengen punya bini, lu mah teriak mulu bini lu begini, bini lu begitu. Gua nih gak punya bini gitu kata. Orang ngomel tentang lakinya, ngomel tentang lakinya. Lah yang dia ngomong bingung, gua belum pernah tahu rasanya punya laki gimana. Lu sedekain ke gua ada laki lu. Biarin dah, galak-galak gua rawatin gitu. Iya loh, kita kalau bawaannya itu ngeluh mulu, hidup nggak terang, betul nggak? Tapi jangan bilang begini bang, biar kata jelek, jangan. Ntar kita digabok sama dia, ngomongin depan dia. Alhamdulillah. Kalau kata orang tua zaman dulu mah ya cingkicet ya, ada makanan dimakan gitu ya, betul nggak? Nggak ada makanan lumayan ke rumah orang. Masa iya nggak ada makanan? Salatullah salam Rasulillah salat Yuk bilang ayo, ikutin saya lagi. Insya Allah, rumah gua gede banget. Nggak main di sepatan, di ketapang aja udah. Ngapain ke sepatan? Insya Allah, rumah gua gede banget. Kayak si Ustadz nanti. Ada kolam ikan, ada pohon durian. Insya Allah, rumah gua ntar bisa buat ngaji 1000 orang. Nah, sekarang mah jangan pernah ngomong rumah gua sempit, rumah gua jelek, rumah gua sempit, rumah gua jelek. Kita ngajarin diri kita begitu. Nanti ketika kita kaya, orang gak siap. Bukannya rumah dia jelek gitu. Selalu gitu. Bukannya dia orang miskin. Nah, orangnya elunya ngomongnya miskin melulu. Tapi kalau kita ngomong gua kemana-mana, gua kaya, apa kata orang? Ya akhirnya dia kaya ya gitu. Betul nggak? Bener, ngomongnya kaya-kaya aja udah. Nanti kaya apa? Kayak monyet apa? Ustaz punya rooftop bener. Nah, ayo insya Allah bakal punya kontrakan banyak. Mau nggak? Amin. Nih ya, coba lihat nih, ya, coba lihat. Biasanya kita suka ngomong begini nih, padahal nggak harus. Kita suka ngomong begini, padahal nggak kudu. Contoh, kita naruhin air nih ke teman. Silakan Ji diminum, maaf nih gua nggak punya apa-apa. Ngapain tuh? Coba ya, perhatikan ya. Nih Ji, silakan diminum, maaf nih gua nggak punya apa-apa. Emang sih kelihatannya kayak merendah ya. Nggak di situ tempatnya. Bagaimana ceritanya? Minum nih Ji, mudah-mudahan minggu depan gua kasih sirup loh. Beda nggak? Beda nggak? Ayo ikutin. Ji, minum nih. Insya Allah. Bulan depan makali zam-zam. Kadang-kadang kita malah tambahin nyungsep dengan ngomong begini. Maaf Ji, rumah gua panas. Itu kan tambah nyungsep. Rumah gua sempit. Nggak ada orang-orang, maaf ya, lu jadi nggak nyaman. Ngapain dibacain dulu? Nggak usah lah. Emang dia tahu rumah kita kecil. Ngapain juga kita bilang-bilang. Saya orangnya kecil, terus lawan orang gede. Terus saya ngomong begini nih, biar kata gua kecil, gua nggak takut sama lo. Bagus nggak tuh kalimat? Enggak, bagus gak tuh kalimat?
Gua biar kata gua kecil, gua nggak takut sama lo. Bagus gak tuh kalimat? Agak betul cingkicot kagak. Kenapa? Kata orang gede pak, gua juga tahu lo kecil. Gitu. Jadi yang benar gimana? Tusuk aja langsung. Ini yang benar, betul nggak? Iya betul ya. Jangan pakai ngomong, udah tahu lo kecil, tusuk duluan. Gitu keren. Jangan. Ayo ikutin lagi. Kita suka ngomong gini. Ayo biar kata. Ayo. Gua cuman lulusan sanawiyah, tapi gua bisa masak enak. Ngapain coba? Ngapain coba? Nah ya ngapain kasih tahu orang gua cuma lulusan sanawiyah, cuma lulusan SMP, ngapain? Emang ditanya sama orang? Kagak lah. Gara-gara kita pengen merendah, kita rendah beneran. Jangan. Langsung aja ngomong, masakan gue insya Allah top. Jengkol gak rasa pete lo jajan. Alhamdulillah. Nah supaya mulut keasah, ngomong apa aja jadi. Ayo ikutin. Supaya mulut keasah, ngomong apa aja jadi, mau apa aja keturutan, pengen apa aja kesampaian. Coba dawamin Al-Fatihah 41 kali setiap hari. Satu hari 41 kali. Boleh dicicil, boleh langsung digeber. Jam berapa aja? Enteng kok itu. Al-Fatihah 41 kali. Itu supaya apa? Supaya omongan tuh tajam. Ngomong apa-apa yang baik-baik, yang baik-baik insya Allah jadi. Kesampaian, kabul, keturutan, pengen apa kek. Kenapa barangkali kita suka nggak keturutan, nggak kabul, nggak kecapek? Karena barangkali mulut kita bantu, belum punya nur, belum punya cahaya. Nah mulut kita supaya bercahaya gimana? Ya kita kasih dah biangnya cahaya, induknya cahaya, kepalanya cahaya, intinya cahaya. Di antaranya adalah Al-Fatihah. Bacanya gua nggak cuma sekali, ibarat kata senter. Ibarat kata senteran nih, ini ada 41 senteran. Ibarat kata lampu tembak, ada 41 lampu tembak. Jadi kencang. Udah gitu tiap hari, jadi nggak dimati-matiin istilahnya begitu saja. Nggak dimati-matiin nih lampunya, 41 hari diterusin aja. Boleh habis subuh, boleh habis maghrib kali gitu ya. Boleh habis subuh, boleh duha, boleh pas nanti lagi ngelayanin mie ayam. Boleh sambil kerja mau zikir kok. Zikir. Head juga boleh. Nawaitunya zikir gitu. Lagi head, lagi nifas ya anggap zikir, sebagian ulama masih bilang boleh. Nggak wudhu gimana? Boleh dah. Nanti sambil latihan. Ya latihan ada wudhu gitu. Namanya gue baca Quran. Tapi nawaituin zikir gitu. Cuman zikir emang pakai Quran. Pertama biasa pakai ilham berarti kan tidak usah. Boleh. Boleh. 41 kali. Syukur-syukur diancam nih, kita ngancem diri kita, maitin diri kita 41 kalinya 41 hari. Wah jadi tuh. Ajem tuh. Iya, 41 kali. Jangan sekali doang jatuh. Baru dapat 2-3 hari jatuh, alias nggak terus, jangan. Tapi begitu dibaca tancap terus 41 kali, udah insya Allah ketembus. Ya boleh, boleh. Tambah bagus karena jadi perhatian. Bacanya bagaimana? Ya baca kayak baca Fatihah biasa aja, nggak usah tertil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu.
Alhamdulillah. Kemarin orang pada ngeledekin saya juga. Ada ibu mertua, ada istri, ada saudara-saudara, ada para nyai. Si Ustadz ngamalin ini, ngamalin itu, doain itu, sedekah sini, tetap sakit. Lah ya, yang lain mati loh. Coba loh, teman-teman seangkatan saya pada meninggal ya. Namanya kita kemana-mana jadi orang, pergi ke sono, pergi ke sini. Apalagi ibu di sini-sini mulu ya, paling pinggir kali. Alhamdulillah. Yang penting pikirannya jauh, betul nggak? Hatinya jauh, amin. Saya udah jikir ini, doa itu sedekah, tapi kok masih pada sakit? Ya sakit sih. Emang dicari. Yang kadang-kadang dia datang sendiri. Tapi alhamdulillah selamat. Sebagian yang lain kan meninggal dunia. Aku baca mulu gue tetap miskin, nggak mungkin tetap miskin. Gue baca mulu gue tetap susah, nggak mungkin. Iya gue baca, kapan? Kemarin. Ya kemarin. Ibu kemarin. Ya puter dulu lah. 41 cepet gitu, tancap. Kemudian 41 lagi, 41 kali lagi. Jadi berapa kali balik gitu loh. Nanti kalau enggak dikasih ke pekaya, kita dikasih ke mana? Ke anak, dikasih ke mantu pada sehat. Ya. Maaf ya hari ini punya keluarga, emang enggak ngeharumin nama, tapi enggak ngejelekin nama. Alhamdulillah itu, serius ini. Emang dia enggak datengin manfaat, tapi dia nggak macem-macem. Alhamdulillah dah, bener dah. Bener hari begini mah rezeki bang. Ayo ikutin lagi. Biar tajam, biar kobul, biar ngomong apa aja keturutan, biar ngomong apa aja insya Allah kecapai. Baca tuh Al-Fatihah 41 kali dalam satu hari satu malam. Enteng apa enteng? Jangan dipikirin, kalau dipikirin jadi berat. Jalanin aja. Ada orang tua murid, anaknya minta pulang, belum minta pulang. Bener-bener dah, minta pulang. Yang pertama saya bilang, ibu bapak jangan ngerespon anak lalu kalimat kita jadi seperti anak. Udah, kalau emang lo nggak betah lo pulang aja. Ya jadi namanya. Bagaimana? Kembali ke pelajaran awal tadi. Insya Allah anak saya betah gitu. Insya Allah anak saya sehat, bisa nuntut ilmu di pesantren Darul Quran, Darul Mansur. Insya Allah anak saya nanti banyak temennya. Insya Allah anak saya nggak minta pulang. Harus terus latihan berafirmasi. Kenapa orang begini ya? Ini lihat tangan saya. Lihat tangan saya. Kenapa orang jadi begini? Nunduk. Tambah nunduk lagi. Tambah nunduk lagi. Tambah nunduk lagi. Akhirnya dia jatuh. Kenapa? Karena dia mendengar omongan jelek. Baik dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu dia masuk ke pikiran dia. Jadi mula-mula dia dulu nih yang ngomong, kok kayak jelek banget ya. Kemudian ada teman yang ngomong, kok jelek banget. Dua tuh udah. Begini dia Pak. Begitu keluar, iya ada orang jelek lewat. Makanya mesti latihan. Gue cakep, gue cantik. Itu memang penting itu. Bukan berlaku ini mah. Ini buat nunjukin kita supaya senang jadi orang. Jadi ada wali santri, anaknya itu pengen pulang karena nggak betah. Padahal belum berapa belas hari kan dari mulai kedatangan kemarin, paling 2 minggu gitu. Nah, terus saya kasih tahu, bilang sama anak, minggu depan emak temuin. Bilang sama anak, minggu depan nanti bapak lo temuin. Nah, menjelang nanti ketemu, tiap hari tiba nama salawat, tiba nama Al-Fatihah tuh 41 kali. Bilang tuh selain ilah hadrati habibina gitu loh, wa syafina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bilang kepada siapa? Buat ruhnya anak kita, buat jasadnya anak kita, buat pikiran dan hatinya anak kita, buat ketenangannya anak kita. Kemudian baca tuh Fatihah jener itu 41 kali.
belum sampai pergi, kira-kira hari keempat, hari kelima, telepon anaknya. Alhamdulillah mak, gitu. Gak jadi pulang. Padahal kata emaknya, nah kemarin lu nangis-nangis. Marah gitu. Nah, sekarang ngapain pulang? Ya udah ada temen. Tajam tuh 41 kali. Tajam. Apalagi misalkan kita punya warung, kelihatannya bayang-bayangannya bayang-bayang kagak laku nih. Ya kan? Kelihatan nih kadang anginnya tuh ada gitu. Angin laku sama enggak laku tuh suka kelihatan aja emang. Itu kelebihan dari Allah kepada manusia. Manusia dikasih feeling, dikasih insting. Tapi jangan ditelan, balikin ke Allah. Begitu ada feeling, ada insting bakalan enggak laku, ambil sikap sempurna. Kemudian Fatihain itu dagangan. Ila tauti habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Ya Allah, buat semua orang yang pada beli, yang pada nggak beli, semua orang yang pada lewat, yang pada di rumah. Buat semua orang yang bisa kau kirim jadi pembeli barang-barangku, daganganku, warungku, Al-Fatihah ini buat mereka semua ya Allah. Dan juga buat semua yang lagi dagang, buat semua yang lagi pada buka warung, Al-Fatihah. Coba lihat, Insya Allah biasanya sih suka ada aja keajaiban, ada orang lewat, ngampir, ngutang. Ya, 41 kali kok dikirimin ngutang. Hah? Ntar besok lu bayar, kalau besok dibayar bener. Tapi subhanallah benar, dia ngutang sore, malam jadi bayar. Dia bayar bukan bayar sekadar barang dagangan yang dia ambil, tapi dia bayar terima kasih. Harganya jadi beda. Cuma ngambil 1-2 ayam ya, harga barangkali 20.000, tapi dia ngasih sama kita bisa 500.000, bisa 1 juta. Tuh Fatihah. Fatihah. Ayo pengen apa lagi? Kan? Ya yang ceritanya dunia lah ya. Kan kadang-kadang orang ngomong gini kan, si Mansur mah apa aja perkara dibawa ke dunia. Ya justru karena kita tahu yang punya dunia adalah Allah. Karena kita tahu yang punya dunia itu adalah Allah, ya kita minta sama siapa lagi kalau bukan minta sama dunia. Apa kayak urusannya? Dan kasih tahu tuh anak mantu cucu, nih gue dari si Ustad suruh baca lo 41 kali. Banyak tuh kemarin santri-santri saya juga yang ngedawamin tuh. Kan ada yang ngedawamin baru ya, ada yang ngedawamin dari mulai masuk. Ya Allah, itu yang ngedawamin dari mulai masuknya, dari mulai masuk pesantren Darul Quran sampai dia habisnya, itu banyak. Rata-rata tuh Turki, Madinah, Kairo, Mesir, Jordan. Banyak yang kebuka yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal tuh gini loh. Ada orang daftar enggak gitu. Orang kalau nggak diterima, orang nggak diterima, sabab dia nggak daftar, kan wajar nggak? Orang nggak diterima di perguruan tinggi di luar negeri, tapi karena dia nggak daftar, ya wajar kan? Karena dia nggak daftar. Tapi banyak tuh anak-anak kita yang diterima padahal nggak daftar. Ada aja tuh caranya, ada aja jalannya. Salah satu misalkan ada satu anak kami itu dengan izin Allah, begitu selesai dia pulang ke kampungnya. Di kampungnya dia bikinlah daurah 30 hari ngapal Quran. Sebagai orang tuanya senang banget karena anaknya pulang dalam keadaan anaknya bisa nunjukin ke Allah, ke dia dan ke orang kampung ilmunya manfaat waktu di Darul Quran. Nah, di antara yang pada ikut tuh daurah, yang pada ikut kemudian nyantren 30 hari itu, ada satu orang kaya di kampung yang berterima kasih. Lalu pas wisuda nih 30 hari berikutnya, apa kata si orang kampung yang kaya? Saya mau umroh, mau ikut enggak? Ntar
Umi bayarin, dibayarin tuh masih orang kaya itu. Sampai di tanah suci dia ngomong, ini ada ponakan atau apa gitu kuliah di Madinah. Nanti saya kenalin kamu. Kenalin tuh masih kakaknya yang ponakan itu, ponakan si orang kaya ini. Begitu kenal terus dia bilang, saya ada kelas di Madinah nih, Madinah University. Kan susah daftarnya itu. Tapi kalau kata Allah gampang. Nah, sedangkan salah satu isi dari Al-Fatihah apa coba? Lulusnya permohonan kita. Ikutin saya. Salah satu isi dari suratul Fatihah adalah lulusnya permohonan kita. Sampai di Madinah, kenalan sama ponakan si orang kaya itu. Begitu ketemu terus bilang, saya mau ada kuliah, mau ikut nggak? Nah nanya nih si santri kami, emang boleh kak? Ya boleh sih. Masuk, ikut, masuk. Lalu begitu masuk, kemudian dikenalin ke syekhnya. Saya ini begini, ini begitu, ini begitu, ini begitu. Terus kata si syekhnya apa? Ya udah, daftarin aja resmi. Nanti pakai nama saya. Selesai loh. Luar biasa. Nih ya, orang lain, mah, begitu dia keterima di Madinah University, itu jalannya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nggak langsung loh. Tapi anak kami yang satu ini karena emang ada riadohnya gitu. Ya disebutnya tuh ada mujahadahnya, ada keseriusannya, baca ini, baca itu, ngamal ini, ngamal itu. Lah, orang lain 2-3 tahun, dia mah tahun depannya langsung masuk. Hebat loh. Hebat. Nah ini silakan menjadi amalan harian para bunda, para ibu-ibu, ya, encing-encing semuanya, pompok semuanya. Biar punya anak sama. Ya. Ayo biar punya anak ini caranya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Kasih tahu yang pada belum punya anak. Bacanya sambil megang perut tuh bininya. Ini serius ini. Ayo ikutin. Bacanya, baca Al-Fatihahnya sambil megang perut bininya. Si bini juga pegang perutnya dia. Habis baca, pelorotin. Ini jangan didiemin. Bener apa bener? Bisa aja, bener apa bener? Ya bener lah. Berdampak Fatihah udah ke bawah. Saya kan sering main di YouTube, mendawamkan Mas Surah. Maksudnya kan nggak secara langsung, jadi dilaksanakan. Nggak apa-apa, bangsa. Mumpung ada orang yang bisa. Iya. Fatihah 41 kali buat yang belum punya anak asli itu. Ya pegang perutnya bini, ya si mantu atau si anak pegang, saling pegang. Habis baca tiup dah. Terus ngomong, habis itu kolor ya bu. Cikicek kalau ngomong kolor kalau seru. Yang kemarin itu nikah sadar lagi anak. Oh iya insya Allah. Anak yang mau pinter juga tuh baca Fatihah sambil diusap. Nih kayak gini kan anak tidur nih kan? Tidur kan sambil diusapin baca Fatihah. Bagus itu, benar. Dulu masih ingat nggak pelajaran zaman dulu? Ya, kalau laki-laki ringan tangan, suka nggaplok aja bawaannya, ya kan? Potong apa aja? Potong-potong aja. Pegang tangannya, sholawati, bacain Fatihah. Tapi lagi tidur ya, jangan nggak tidur dia. Kalau nggak tidur begitu ya digaplok. Yang paling cakep mah Fatihahin air galon aja. Iya dibikin iseng gitu loh. Air galon dibuka, terus baca Fatihah dah. Yang 41 kali itu kan bisa 2-3 hari tuh. Sayur asam, sayur bayam, nasi, bener itu, Nyai. Beda itu.
Jangan ditiup, kumannya pada ke situ. Udah bacanya didoain, namanya didoain gitu. Hah? Nih coba ada yang mau iseng nggak? Ada yang mau iseng nggak? Kapan-kapan? Ada nggak yang mau iseng? Umpama panas banget nih cuaca, coba iseng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panas banget nih, masa kita buka daster ini gitu. Ya Allah, tolong kirim awan buat nutup dikit matahari, bikin matahari nggak panas banget ya Allah. Bikinnya jadi adem, bikin nggak panas. Kami lagi ngaji ya Allah, kami lagi dagang ya Allah, kami lagi main apa kayak gitu. Nah kemudian baca Fatihah, coba saksikan kebesaran Allah. Saya sih dari 100 kali jajal, 100 kali kejadian demi Allah. Enggak bohong tuh, cuma saksi banyak banget. Bagi acara hujan dan saya bilang, ini udah kritik, ayo kita selawat tuh, dibaca selawat, kemudian saya bilang, ayo kita Fatihah, segitu nggak 41, 7 kali aja. Terus teman-teman pada mindahin sendal, jangan dibenahin sendalnya, sepatunya jadi mana? Sebagian ada yang pergi langsung ke masjid, saya tahan, jangan pergi ke masjid. Kenapa lah kalau nggak ada orang, ngapain Allah tahan? Ya udah aja jadiin begitu kan. Nah tapi kalau orang yang bertahan kan Allah jadi sayang. Nah saya bilang, bismillah ya kita baca salawat, kita baca Fatihah. Itu rata-rata hujan set itu terang aja, masya Allah. Saya mama istri, Bu, mak itu sering banget pakai Fatihah. Zaman dulu. Allah pakai duit, pakai Fatihah gitu. Bubar ya, pengajian bubar. Iya zaman dulu saya sama istri mau beli bakso Malang, sono di mana itu? Di Pondok Bahar. Nah kan jadi orang miskin pegel ya. Iya loh, jadi orang miskin tuh, aduh ampun dah. Masa mau makan aja nunggu ada duit? Kan nggak benar itu. Udah saya bilang sama istri saya, kita sholat 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan aja udah. Hah? Gimana kita harus sono makan dulu kan, bayar belakangan. Bener itu, saya sama istri pergi aja udah. Bener itu. Jangan mau bayar, bingung. Oh enggak ada cerita bingung. Kita nggak pikirin gitu. Ada yang datang bayarin. Iya bener, kejadian terus itu. Tanya istri saya, tiba-tiba lah abangnya ulang tahun coba. Ada-ada aja itu. Tiba hari ini kagak bayar, emasnya ulang tahun gitu. Bisa begitu. Atau ada rombongan datang ya, ada rombongan datang terus dia pakai cerita salam mau iya, kalau kata orang salah tenggorokan lempeng bener. Iya bener, tenggorokan lempeng bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan dimakan buat tamu-tamu yang kami nggak kenal, makan aja, ini kami keluarga Simbah lagi ulang tahun dan semuanya kami yang bayar. Bisa gitu. Iya bener. Bila ada anak yang masih pada SMA pengen kuliah, suruh pergi ke kampus mana dia mau. Seminggu sekali naik sepeda di sono kalau emang dekat. Nah kalau anak sekarang kan naik sepedanya jauh-jauh. Anak sekarang itu naik sepedanya jauh-jauh. Bisa ke Untirta sono loh, Serang. Bisa ke UI. Nah di sono, sambil di sono sepedaan jangan kosong. Sambil di sono, sambil sepedaan, sambil baca Fatihah 41 kali. Jadi istilahnya begini ya, pepohonan emang gak bakal lapor. Batu-batu kerikil gak pada lapor. Semen, aspal, tanah pada lapor gak? Lapor. Dedaunan lapor. Semua lapor. Apa yang dia laporin? Ada anak bukan mahasiswa sini, tapi dia baru sekali main aja, kami udah diguyur sama Al-Fatihah.
Ya Allah, jadikan tuh anak menjadi warga sini, jadikan tuh anak menjadi mahasiswa sini. Kira-kira begitu. Anak mantu pengen kerja di mana? Bismillahirrahmanirrahim, berangkat ke tempat kerjaan itu, Fatihain itu soal apa? Tempat kerjaan. Insya Allah ada kerja di situ. Ikutin saya. Kalau mau, sekalian jangan cuma Fatihah buat kerja di situ, tapi sekalian jadi yang punya. Insya Allah kun fayakun. Saya alhamdulillah kok, saya lewat rumah Tanah Haji Wani, saya Fatihah, saya sholawat, asal lewat. Alhamdulillah tadi di tembok. Waduh, gue salawatin, gue Fatihain, di tembok. Tapi kan ingat, kalimat kita kan mesti girang, kalimat kita mesti bahagia. Apa kalimat kita? Oh, Allah ngasihnya udah di tembok, oh Allah ngasihnya udah di pagar. Buset, mager segitu gedenya, wah, miliaran itu. Udah ketebak Mas Eda tuh. Dan bukan cuma satu lokasi lagi kan? Berapa itu? 3 apa? Iya itu, Masya Allah. Asal lewat lah, salawat Fatihah. Lah begitu selesai di tembok. Hah? Mudah-mudahan jadi punya Ustaz. Ayo bilang, nggak akan pernah kecewa. Ayo. Semua yang berdoa, apalagi punya amalan. Salatullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua pada senang ya. Jadi mulai Pak Erna yang ujung tuh Pak Erna sampai semua yang ada di sini pada senang semuanya. Amin. Insya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, makasih udah ngasih amalan 41 kali suratul Fatihah. Dan juga udah ngasih amalan nyakep-nyakepin omongan, nyakep-nyakepin kalimat, bagus-bagusin omongan, bagus-bagusin kalimat, nyakep-nyakepin pikiran, bagus-bagusin pikiran, nyakep-nyakepin rasa, bagus-bagusin rasa. Mudah-mudahan kami bisa ngamalin ya Allah, dan bukan sekali 2 kali, bukan sehari 2 hari, tapi ngamalin seumur hidup kami. Bahkan bisa ngajarin bagi keluarga dan kawan-kawan kami. Terima amal soleh kami semua ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ustazah, makasih kemarinan doanya ya buat saya semua, daripada sehat, insyaallah yang pada sakit daripada sehat, yang sehat biar terjaga kesehatan, yang susah biar pada senang, yang sedih biar pada gembira, yang kesepian insyaallah biar pada rame dengan keluarga, dengan teman-teman, yang pada zalim, pada aniaya, pada jauh dari Allah biar pada dekat, biar pada dikasih pertobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada nggak punya duit, bokek mulu bawaannya, mudah-mudahan jadi banyak duitnya. Senang berderma, bisa berderma, senang sedekah, bisa sedekah. Yang belum pada haji dan umroh, benar-benar dibikin oleh Allah haji dan umroh. Yang pada ngincer tanah, yang pada ngincer rumah, mudah-mudahan kebeli tanpa perlu kejual tanahnya, tanpa perlu kejual rumahnya. Insya Allah dapat aja rezeki dari Allah. Dari mana kek nanti jalannya insya Allah. Yang pada miskin biar pada kaya, yang belum menikah biar pada menikah,
yang belum pada punya anak cucu semua biar pada bisa punya anak cucu, yang belum pada punya mantu biar pada punya mantu, yang insya Allah hidupnya banyak kesedihannya insya Allah diganti sama Allah jadi banyak kesenangannya, yang lagi pada khawatir aja bawaannya resah, galau, gelisah, cemas, takut ini takut itu, apapun itu judulnya biar dikasih ketenangan dari sumbernya dan terus dijaga oleh Allah ketenangannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Jazakumullah khairan buat Ustazah Haji Maimunah dan seluruh pimpinan-pimpinan Majelis Taklim dan juga semua orang tua, para nyai, ya, nyai-nyai juga biar pada panjang umurnya, ya, pada nggak ada, biar pada sehat semuanya. Amin. Mudah-mudahan barokah semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.